Ade dan juga pemirsa, tentunya kita tahu bahwa kunjungan kali ini dari Raja Salman akan menjadi kunjungan yang spesial karena setelah 47 tahun sejak kedatangan terakhir dari Raja Arab Saudi ke Indonesia, akhirnya ada lagi Raja Arab Saudi yang datang ke Indonesia. Dulu 47 tahun yang lalu adalah pada tahun 1970 dan kali ini Raja Salman yang akan datang dan menemui Presiden Joko Widodo dan juga pemerintah. Ada beberapa hal yang unik di sini Gilang kedatangan karena kedatangannya kali ini setelah 47 tahun juga membawa rombongan yang cukup besar, yaitu sebanyak 1.500 orang, termasuk nanti ada 10 menteri dan juga ada 25 pangeran yang akan ikut dalam rombongan. Dan kedatangan dengan membawa rombongan yang besar ini juga akan diakomodasi dengan menggunakan 7 pesawat dengan jenis wide body, di mana 7 pesawat ini nantinya akan terdiri dari 2 unit Boeing 777, kemudian masing-masing 1 unit Boeing 747, ada 747-300, 747-400, 757 dan juga 1 unit Hercules yang akan membawa keseluruhan dari rombongan. Tidak hanya rombongan yang besar, tetapi juga nantinya akan banyak sekali kargo yang tiba terlebih dahulu sampai di Indonesia sebelum rombongan tiba dengan total sebanyak 459 ton yang saat ini sudah mulai datang baik ke Bandara Halim Perdana Kusuma maupun juga ke Bandara Ngurah Rai. Kita lihat juga apa saja jadwal dan juga agenda dari kedatangan Raja Salman di Indonesia. Ia akan datang pada tanggal 1 hingga tanggal 9 Maret, di mana kunjungan kenegaraan akan berlangsung pada tanggal 1 hingga 4 Maret. Nanti tanggal 4 sampai 9 Maret akan berangkat ke Bali untuk berlibur bersama rombongan. Pertemuan ini nanti akan diagendakan berlangsung di Istana Bogor. Tidak semua akan datang ke Istana Bogor sebanyak 1.500, tetapi hanya perwakilan sebanyak 35 orang delegasi resmi dan juga 50 orang perangkat delegasi. 35 orang delegasi resmi ini terdiri dari 10 menteri dan juga 25 pangeran. Nah, 50 orang perangkat delegasi adalah baik itu keamanan, penerjemah maupun juga ajudan. Kita akan lihat selanjutnya. Ya, rencana untuk isi pertemuan ini adalah untuk pemberian anugerah kehormatan, kemudian juga akan membahas sejumlah hal, di antaranya ada penambahan kuota haji, peningkatan wisatawan Timur Tengah ke Indonesia, dan juga perlindungan warga negara Indonesia yang bermukim. Serta kemarin juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa kedatangan kali ini juga akan menandatangani MOU, ada 5 poin yang ditandatangani, yaitu mengenai promosi bidang seni dan warisan budaya, kemudian pertukaran ahli termasuk kesehatan, haji, dan juga untuk umroh, promosi Islam modern melalui dakwah, dan juga ada pertukaran ulama, serta ada peningkatan frekuensi penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi, serta pemberantasan kejahatan lintas batas dan terorisme. Nah, untuk pemberantasan terorisme ini juga pemerintah Arab Saudi rencananya akan memberikan haji gratis kepada orang tua dari anggota Densus 88 yang telah meninggal karena dianggap sebagai syuhada. Masing-masing setiap tahunnya akan ada 5 orang yang dihajikan oleh Raja Arab Saudi. Kemudian juga kita melihat beberapa investasi yang akan dilakukan di Indonesia. Mereka berharap bahwa kunjungan dari kerja Arab Saudi ini bisa meningkatkan realisasi investasi karena 2016 kemarin menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi dari Arab Saudi hanya sebesar 900.000 dolar Amerika. Ini jauh jumlahnya bandingkan juga dengan Afrika Selatan, bahkan ini realisasi investasinya 1 juta dolar Amerika di Indonesia. Kita akan lihat kembali serba-serbi dari kedatangan Presiden, maksud kami Raja Arab Saudi ini juga menarik karena selama kunjungannya ke Indonesia di Jakarta nanti akan menginap di 2 hotel mewah di kawasan Mega Kuningan, kemudian juga akan menginap di 3 hotel di Nusa Dua Bali. Ini juga hotel mewah yang konon tarifnya mencapai puluhan juta rupiah per malamnya dengan rombongan yang cukup besar. Dan juga selama di Bali nanti, tidak hanya di Bali saja, di Jakarta juga rombongan dari Raja Arab ini juga akan mengunjungi beberapa tempat, di antaranya Masjid Istiqlal dan juga katedral. Bahkan Masjid Istiqlal sudah menyiapkan beberapa fasilitas khusus untuk Raja
Arab Saudi, ya ini ada lift khusus nantinya dan juga toilet khusus yang disediakan mengingat Raja Salman usianya sudah tidak muda lagi, jadi tidak bisa terlalu banyak berjalan. Ini juga yang akhirnya membuat Raja Salman harus mendatangkan eskalator khusus, eskalator elektronik yang bisa dioperasikan secara otomatis begitu. Kalau tadi kita sempat melihat informasinya, ini memang dikirim khusus dan bukan tanpa alasan, tetapi memang karena usianya yang sudah cukup tua, yaitu 81 tahun, dan juga nantinya Raja Salman ini sendiri akan datang, ya, dan juga pertemuan nanti antara Raja Salman dan Jokowi yang spesial juga adalah Jokowi akan menyambut kedatangan dari Raja Salman tepat di bandara. Ini khusus karena tidak pernah Jokowi menyambut tamunya langsung ke bandara, dan ini dilakukan karena Jokowi juga mendapatkan kehormatan yang sama ketika berkunjung ke Arab Saudi pada September 2015 lalu. Jokowi disambut langsung di pintu pesawat kepresidenan oleh Raja Salman. Itulah sedikit informasi dan juga fakta seputar dengan kedatangan Raja Arab Saudi ke Indonesia. Kami akan kembali ke Ade dengan informasi selanjutnya. Silahkan Ade. Baik, terima kasih Zakia. Raja Salman akan membawa rombongan dengan jumlah total 1.500 orang. Bisa dibayangkan, ada 7 pesawat dan juga 1.500 ajudan, 25 pangeran, serta membawa eskalator pribadi. Ya. Bayu. Nah, kita akan melihat apa saja yang menjadi hal-hal unik yang menjadi perhatian publik dalam kunjungan Raja Salman yang direncanakan mulai tanggal 1 hingga tanggal 9 Maret mendatang. Iya. Kalau berbicara mengenai rombongan, ini memang rombongan yang terhitung terbesar dari kunjungan kepala negara manapun. Iya. Karena totalnya berjumlah 1.500 orang. Itu terdiri dari menteri, pengusaha, kemudian ada pangeran dan juga ada ajudan. Betul, ada pelayan, kemudian ada delegasi serta orang-orang terdekat dari Raja Arab Saudi lainnya. Nah, untuk urusan pengamanan nanti akan diserahkan ke pihak Pas Pampres ini di ring 1, ring 2 juga ada pihak Pas Pampres, kemudian di ring 3 baru diserahkan ke pihak Polri. Iya, ini pada tanggal 1 sampai tanggal 3 adalah pertemuan bilateral, lalu pada tanggal 4 sampai tanggal 9 akan menuju ke Bali bersama seluruh rombongan yang dibawa dari Arab Saudi. Nah, dalam pertemuan bilateral nanti juga akan dibahas beberapa kerjasama termasuk mengenai kuota haji antara warga negara Indonesia yang akan berhaji di Arab Saudi, kemudian perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, dan terutama membahas mengenai investasi dari Arab Saudi yang akan dilakukan di Indonesia. Salah satunya melalui perusahaan Aramco, milik dari perusahaan milik Arab Saudi. Dan ada 3 titik hotel yang nanti akan menjadikan pertemuan bilateral, yaitu semuanya di Jakarta. Ada Hotel Raffles di Bilangan Kuningan, Hotel Ritz-Carlton juga di Bilangan Kuningan, dan juga di Jaya Marriott, semuanya adalah di Bilangan Kuningan, Jakarta. Ini yang tempat-tempat yang diprediksi akan digunakan rombongan Raja Salman untuk menginap di Jakarta, meskipun sampai saat ini belum ada konfirmasi dari tempat-tempat tersebut. Iya, dan untuk membawa 1.500 rombongan disediakan 7 hotel di kawasan Bali Tourism. Ini adalah pesawat yang akan membawa seluruh rombongan. Ada 7 pesawat, Bayu, yang akan diberangkatkan menuju Jakarta ke Halim Perdana Kusuma yang akan membawa 1.500 undangan. Nah, kemudian bertolak ke Bali, ada 7 lokasi atau 7 hotel yang diperkirakan akan digunakan rombongan Raja Salman ini di wilayah Nusa Dua, Bali. Masih rahasia semuanya ya, 7 hotel itu ya? Masih rahasia, tapi dari beberapa perbincangan, kemudian dari beberapa berita boleh disebutkan tarifnya minimal sekitar 20 juta per malam. Per malam, bisa dibayangkan untuk seluruh orang yang ikut. Dan kita akan melihat 1.500 orang itu akan dibagi di 7 pesawat. Ini adalah 1 unit Boeing 747-400 dengan kapasitas bisa mengangkut 416 penumpang. Kebanyakan dari rombongan ini menggunakan pesawat jenis Boeing juga. Ada 1 unit Boeing 757, kapasitas ada 280 penumpang. Kemudian ini salah satu pesawat yang digunakan juga Hercules, mungkin ini akan digunakan sebagai membawa logistik dan juga perlengkapan keperluan Raja Salman selama berada di Indonesia. Karena salah satunya yang kita ketahui adalah membawa eskalator dan juga akan membawa mobil pribadi kabarnya. Mungkin ini akan digunakan untuk membawa seluruh barang-barang pribadi dari Raja Salman dan juga rombongan. Luar biasa, Bayu, ya? Jangan 1.500 itu menjadi perhatian publik karena baru kali ini rombongan kepala negara atau raja besar sekali rombongannya, membawa rombongannya berkunjung ke negara lain dengan jumlah yang sangat besar, 1.500
itu bisa sekitar mungkin satu desa kali. Dibagi 7 pesawat. Kita akan melihat bagaimana persiapan di Masjid Istiqlal adalah salah satu tempat yang nantinya akan dikunjungi oleh Raja Salman dan juga rombongan. Kita menuju ke Ramlan Hakim yang berada di Masjid Istiqlal. Apa yang sudah dilakukan atau pembenahan apa yang sudah dilakukan di Masjid Istiqlal untuk menyambut Raja Salman dan rombongannya? Ramlan. Baik Sinta Bayu dan juga pemirsa, berbagai persiapan telah dilakukan oleh Masjid Istiqlal. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan bertanya langsung dengan Bapak Abu selaku protokol Masjid Negara Istiqlal. Apa kabar Pak? Selamat sore. Selamat sore. Bapak, terkait dengan persiapan, katanya sudah ada lift yang disiapkan khusus bagi Raja Salman dan juga beserta beberapa rombongan yang hadir. Ya. Selain itu ada persiapan apa lagi Pak di sini Pak? Baik, jadi kami dari Masjid Istiqlal sejak sebulan yang lalu kira-kira kami sudah memperoleh kabar kedatangan Raja Salman, dan pada saat itu juga pihak pemerintah memerintahkan kepada salah satu perusahaan BUMN untuk pengadaan lift dalam rangka menyambut Raja Salman bin Abdul Aziz yang akan berkunjung ke Indonesia dan akan mampir di Masjid Istiqlal. Karena kebetulan beliau sepuh ya, tidak bisa memakai tangga biasa, makanya diadakan lift. Selain lift, kami mengantisipasi juga, ini juga atas saran dari Komandan Protokol Kerajaan Arab Saudi untuk menyiapkan tempat duduk kamar mandi yang bila mana Raja akan berwudu. Jadi kami siapkan, cuman tidak mengadakan baru, tetapi kamar mandi yang ada di VIP room di Masjid Istiqlal akan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Raja. Seperti itu. Selain beberapa persiapan tersebut, kira-kira pada tanggal 2 atau hari Kamis ini, Raja Salman akan melakukan kegiatan apa saja di Masjid Negara Istiqlal ini Pak? Ya baik, untuk Raja Salman tidak seperti presiden atau raja-raja sebelumnya yang berkunjung ke Masjid Istiqlal. Beliau hanya datang, masuk melalui ruang VIP, kemudian kalau belum berwudu, ke kamar mandi dulu untuk wudu, kemudian masuk ke lift, naik ke lantai utama, sholat sunat 2 rakaat, kemudian setelah itu menandatangani buku tamu dan menulis pesan-kesan tentang Masjid Istiqlal. Setelah itu balik lagi ke lift, pulang. Jadi tidak ada tur keliling masjid seperti yang dilakukan oleh tamu-tamu negara lainnya. Apakah akan ada pertemuan dengan presiden ataupun tokoh-tokoh negara lainnya di Masjid Agung Istiqlal ini Pak? Ya, agenda itu kami belum tahu di Masjid Istiqlal, kemungkinan saja ada, tetapi sampai saat ini informasi yang saya terima, baik itu dari pasukan pengamanan presiden maupun dari pihak protokol kerajaan, belum ada agenda untuk hal seperti itu. Hanya datang, sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian sambil jalan dibisikkan tentang sejarah Masjid Istiqlal ini, seperti itu. Informasi sementara yang kami dapatkan, Raja Salman akan datang pada siang hari. Apakah pada pagi harinya Masjid Negara Istiqlal ini akan ditutup atau seperti apa teknisnya Pak? Seperti halnya tamu-tamu negara lainnya, VIP yang datang ke Masjid Istiqlal, khusus untuk Raja Salman, karena datangnya selepas sholat zuhur, maka sterilisasi akan diadakan setelah sholat zuhur. Jadi kaum muslimin yang ingin beribadah tidak terganggu. Jadi setelah salat zuhur menjelang kedatangan baru steril, setelah beliau pergi baru dibuka lagi untuk umum, seperti itu. Sejumlah persiapan tadi kan sudah dijelaskan, ada kamar mandi khusus, ada juga lift khusus. Selanjutnya untuk di luar sendiri, area parkir, apakah ada parkiran khusus? Mengingat jumlah rombongan itu cukup banyak, yakni 1.500 orang. Ya, masalah parkir rombongan karena memang jumlahnya sangat banyak ya. Belum ditambah lagi dengan pejabat kita yang mendampingi. Jadi pada hari H-nya nanti, parkir yang seharusnya ditempati oleh pengantar anak-anak sekolah yang madrasah yang sekolah di Istiqlal, kemungkinan akan diatur untuk kedatangan delegasi dari Saudi nanti, tamu-tamu VIP seperti itu. Terima kasih banyak Pak Abu atas waktunya. Pemirsa di rumah, seperti yang dijelaskan, nantinya akan ada 1.500 orang yang akan ikut dalam rombongan Raja Arab Saudi. Dari 1.500 tersebut termasuk